Shalom, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dan kesayangan Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pengantar serta penguat iman kita memasuki kehidupan di minggu yang baru. Nah, saudaraku, renungan firman Tuhan saat ini terambil berdasarkan kitab Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9. Dan saya beri judul, tidak ada istilah menyerah, tetap semangat, tetap dekat Tuhan. Tidak ada istilah menyerah, tetap semangat, tetap dekat Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan sambil menyimak akan renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ya Yesus, Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih atas kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini, ketika kami hendak diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami berkata dengan rendah hati bahwa pertolongan kepada kami adalah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudaraku, satu kali dalam sebuah perjalanan dari Gresik menuju ke Surabaya, melintasi jalan tol, di tengah cuaca yang sangat panas karena kemarau, saya melihat di sisi kiri dan kanan jalan tol tersebut penuh ditumbuhi oleh bunga-bunga bougainville. Nah, yang membuat saya takjub saudara-saudara adalah dalam musim kemarau yang sangat terik saat itu pohon-pohon bunga bougainville itu tetap berbunga. Walaupun di batang-batang bunga bougainville tersebut tidak terlalu banyak daun. Namun sekali lagi saudara-saudaraku, bougainville tersebut tetap tumbuh dan berbunga dengan bunga yang berwarna-warni yang sangat menarik hati. Nah, melihat akan pemandangan tersebut, saya coba untuk menyimpulkan bahwa bougainville tersebut tetap tumbuh, tetap berbunga sekalipun musim panas, itu karena akar-akar dari pohon-pohon bougainville tersebut tertanam sangat dalam, sangat kuat, serta selalu berada dekat dengan sumber air. Sebab jika tidak, tentu bunga-bunga bougainville tersebut lama-kelamaan akan kering dan mati. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Raja Daud meskipun beberapa kali mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia tetap berusaha untuk kembali melekat kepada Tuhan. Bahkan ketika ia harus menghadapi pengalaman yang berat dan sulit, salah satunya saat ia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, Daud mengungkapkan bahwa kekuatan sejatinya hanya berasal dari Tuhan. Saudara bisa lihat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-7. Ia mengaku bahwa tanpa Tuhan, ia tidak akan kuat menanggung persoalan-persoalan yang ada di hadapannya. Daud tidak memiliki banyak senjata, tetapi yang Daud miliki adalah Tuhanlah yang menjadi perisainya. Tanpa Tuhan, tidak ada yang sanggup melindunginya dari serangan musuh. Daud terus berjuang dan ia tidak menyerah sebab ia tahu kekuatannya ada pada Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-8 dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Bila ada persoalan yang berat di depan kita, apa yang menjadi kekuatan atau apa yang menjadi senjata kita? Bila akhirnya kekayaan, kesehatan, kedudukan, kemampuan istimewa, dan hal-hal lain yang terbatas tidak lagi mampu menolong kita, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apa yang saudara dan saya harus perbuat? Jawabannya saudara-saudaraku, jangan menyerah. Tetap semangat, selalu hidup dekat, dan mengandalkan Tuhan. Kita pasti mampu untuk meraih segala keberhasilan. Sekali lagi, jangan menyerah.
semakin besar tantangan, semakin berat pergumulan, jangan menyerah, tetap semangat, selalu hidup dekat dan mengandalkan Tuhan. Karena kita pasti akan dimampukan Tuhan meraih keberhasilan. Nah, saudara-saudaraku, satu kali ada sekelompok siput yang hendak memanjat pohon ceri yang sedang berbuah, yang sangat lebat. Tetapi ternyata di atas pohon ceri tersebut ada sekelompok burung pipit yang mengolok-ngolok sekelompok siput tersebut. Burung-burung pipit itu mengolok-ngolok sambil berkata, dasar siput-siput lelet. Paling-paling kalian sampai di atas sini, saat itu buah ceri ini sudah habis kami makan. Apa yang terjadi, saudara? Siput-siput ini tidak menyerah. Mereka terus semangat menaiki atau memanjati buah atau memanjati pohon ceri tersebut. Walaupun memang saat itu ketika mereka sampai di atas, ketika siput-siput itu sampai di atas pohon ceri tersebut, buah-buah ceri itu sudah habis dimakan oleh kawanan burung-burung pipit tanpa sisa. Ketika sampai di pucuk-pucuk pohon ceri tersebut, rombongan siput-siput itu walaupun tidak menemukan buah, mereka tidak segera turun. Mereka tetap berada di pohon itu sampai musim ceri yang berikutnya. Dan ketika musim ceri tiba, merekalah yang terlebih dahulu menyantap buah-buah tersebut sampai habis. Dan kini, rombongan burung pipitlah yang tidak kebagian. Nah, saudaraku, hanya pribadi yang tidak mudah menyerah yang akan keluar sebagai pemenang. Ingat, Kristus Tuhan kita telah menebus kita dengan mencucurkan darahnya, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah, tetapi tetap bersemangat, tetap berserah pada Yesus, Bapa dan Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, yang Maha Agung, dengan penuh rasa syukur kami telah terberkati oleh firman-Mu. Kami berkata, tambahkanlah hikmat-Mu bagi kami, agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi, agar kami tidak menjadi keluarga-keluarga yang mudah menyerah. Tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah, tetapi tetap bersemangat, serta mengandalkan Engkau, khususnya dalam perjalanan hidup kami di minggu yang baru yang ada di depan kami. Tuhan, kami tahu pasti bahwa ada banyak tantangan yang siap menghadang kami. Tapi kami yakin dan percaya, kami yakin sepasti-pastinya bahwa Engkau selalu ada dan siap menolong dan menopang serta memberkati usaha kami. Sehingga kami akan keluar sebagai orang yang berhasil menang atas pergumulan dan tantangan-tantangan hidup kami. Kami yakin itu Tuhan. Berkati keberadaan kami sebagai pasangan suami istri. Berkati keberadaan kami sebagai orang tua Kristiani. Agar kami semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak dalam keberadaan kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan juga dalam bekerja. Juga berkati kami anak-anak-Mu yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, dan yang sedang membuka usaha sesuai dengan kemampuan dan talenta kami masing-masing. Berkati juga kami ya Tuhan, yang sedang bergumul dalam proses pemulihan dari sakit penyakit kami. Obat-obatan, makanan, baik secara medis maupun secara herbal, yang kami pakai untuk menopang pemulihan kesehatan kami semua, kiranya penuh dengan kuasa mujizat-Mu. Yang jelas, kami tidak mau menjadi pribadi, menjadi keluarga yang gampang menyerah pada keadaan. Karena kami tahu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Bapa dan Allah kami akan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami berkata, kami percaya bahwa mujizat-mujizat-Mu masih ada bagi kami.
sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, jalani hidup kita dengan sikap yang optimis, sebab kita memiliki Tuhan yang selalu manis buat kita. Saya, Pendeta Hendra Dores, dan semua tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan Shalom, kita bertemu kembali di minggu yang akan datang, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.